Assalamualaikum, Mami Ir di sini. Yuk kita lanjutkan membuat cambag syarat Asoka. Sudah jadi semua panel-panelnya, 51 square dan 2 panel untuk bukaan atas. Mari kita mulai menyambung. Untuk satu muka kita pakai 20 square. Jangan lupa untuk 4 sudutnya ini kita pakai square yang sudah kita modif ujungnya bulat ya, membulat di satu sudutnya. Atur posisinya seperti ini dulu ya. Ini kita sambung sepasang ya. 2 panel ini kita sambung dengan slip stitch dari bagian belakang. Di sini kita mulai di titik chain yang pertama, sudut ketemu dengan chain sudut yang pertama, panel satunya kita slip stitch. Yang pertama, kemudian yang kedua DC dengan DC, yang ketiga treble dengan treble, yang keempat DC dengan DC, yang kelima DC lagi dengan DC, yang keenam treble dengan treble, yang ketujuh DC dengan DC. Dicek ya, benar nggak ini DC ketemu DC. Kalau salah berarti di belakang ada yang salah, diulang lagi aja. Terakhir chain sama chain ketemu. Ini chain benar, di sini ketemu chain lagi benar, slip stitch. Kemudian kita mulai di kolom yang berikutnya ya. Ini pengaturannya disesuaikan aja, kalau saya selang-seling ya. Langsung kita mulai di chain yang pertama, sudut. Ini chain dengan chain, slip stitch. Ini agak ditarik ya supaya dia kencang. Kemudian lanjut, ada 8 stitch seperti tadi ya, semuanya setiap kotak ada 8 stitch. Chain DC treble DC DC treble DC chain. Nah, selesai kolom kedua. Lanjutkan dengan panel kolom yang ketiga. Sama seperti tadi. Langsung ke chain pertama. Ya, ini dilanjutkan semua sampai 5 kolom totalnya. Nah, ini udah selesai, 5 kolom kita sambung jadi seperti ini penampakannya. Ya, oke. Terus selanjutnya kita akan sambung di baris yang berikutnya. Jadi ini yang kolom pertama, kita ambil satu panel, kita sambung di sini ya, sama seperti tadi, nyambung terus sampai di ujung ya. Selesai baris ketiga, terus baris yang keempat jadinya seperti ini. Jangan lupa ya, penempatan panel untuk sudut-sudutnya jangan sampai salah. Bagian yang lengkungnya ditempatkan di sisi paling sudut. Selanjutnya kita sambung sisi yang masih bolong ini ya. Kita sambung sama seperti tadi, slip stitch dari belakang. Mulai dari chain pertama, chain dengan chain, slip stitch, DC dengan DC, dan seterusnya.
Nah, ini yang terakhir, chain dengan chain. Mohon maaf ya kalau agak sedikit sulit di sini nyari chainnya, pelan-pelan aja. Nah, setelah chain yang terakhir ini, kita langsung loncat ke chain yang pertama di kolom berikutnya. Ya, jadi sambungan yang baris tadi nggak usah ini hiraukan ya. Kita loncatin aja langsung ke chain yang pertama di sini yang kolom berikutnya ini. Pelan-pelan nyarinya. Agak sedikit ditarik di sini supaya kenceng. Kemudian kita lanjutkan ke stitch berikutnya terus sampai ke ujung. Oh iya teman-teman, pada saat bikin slip stitch ini nariknya jangan terlalu kencang ya. Jadi sedikit kendor aja supaya nggak ketarik panelnya, kecuali di bagian sambungan antara dua panel. Ini selesai satu baris ya, kita lanjutkan di baris yang berikutnya. Yang ini masih belum tersambung, ini kita sambung, caranya sama seperti tadi. Lanjutkan di baris-baris yang berikutnya ini ya, semuanya ada 4 lajur. Setelah selesai semua, ini ya, panel depan belakang sudah, panel bawahnya juga sudah tersambung. Ini kita mulai menyambung panel depan dengan panel sisinya. Posisinya seperti ini ya, sisi sampingnya ada di baris kedua, sisi depan. Jadi kita mulainya di baris yang kedua, ini kita SC, mulai dari chain space, sama-sama chain space. Dari sisi depan kemudian DC dengan DC, treble dengan treble, dicek depan belakang jangan sampai salah supaya nggak miring. Kemudian DC dengan DC dan seterusnya. Nah ini terakhir juga di chain space-nya, panel pertama langsung loncat ke panel berikutnya chain space juga. Jadi sambungan yang antara panel itu dilewatin aja. Nah, sambungannya kira-kira seperti ini jadinya. Ya, kita terusin. Nah, ini sampai di sudut karena tidak ada chain 2 ya. Ini curve yang melengkung. Jadi kita langsung aja habis DC ya, kita skip yang chain 2 di panel bawahnya itu. Kita langsung ke DC berikutnya, jadi juga langsung masuk ke DC di panel berikutnya ya. Jadi chain space yang di panel sisinya itu kita skip aja, langsung ke sini kita agak tarik supaya nggak lubang. Oke, lanjutkan sampai selesai ya. Nah
ini sudah selesai. Kita di ujung panel yang sisi ya, kita langsung lanjutkan dengan panel sisi atasnya yang SC 3 baris ya. Ini kita masuk di chain space panel depan ya. Yang panel belakangnya ini kita masuk di SC yang kedua ya, biar ada overlap sedikit. Kita mulai di SC kedua, lanjut SC sampai ujung. Ini panel SC nya kita ambil sisi atas ya. SC yang ketiga tadi, baris ketiganya kita pakai buat sambungan supaya lebih mudah masuknya hakpen. Nah, ini pas perbatasan ya, berarti dari chain space ke chain space berikutnya yang depan, kalau yang belakang langsung ke SC sebelahnya ya. Terus agak ditarik. Nah, ini setelah selesai sambung SC keliling ya, sampai di sini kita sisakan benangnya agak panjang ya, udah kira-kira 25 cm lah, 30 cm biar aman. Terus kita pakai jarum tapestry, ini kita invisible join dulu nih, terus masuk ke lubang asalnya tadi. Jadi nggak kelihatan kan sambungannya. Nah, ini benang ini langsung kita pakai buat sambung ini ya. Jadi yang lidah ini di bawahnya gereninya nih, nyambungnya jangan sampai ke tengah sini ya, agak geser nih, kira-kira sampai di treble yang ini nih ya. Ini kita jahit, terus langsung sambung jahit yang ini. Jadi di sini ada jedanya buat resleting nanti. Tuh, kira-kira jadinya kayak gini ya. Ini ketarik nggak apa-apa sedikit. Nanti pas jahit di innernya kita jahit lagi. Ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Kita lanjutkan di video yang akan datang untuk finishing. Terima kasih. Wassalamualaikum.